Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, adik-adik santri teristimewa yang kita hormati, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Safruddin Kambo MSI. Adik-adik tahu Komjen? Tahu apa? Polisi 3 bintang. Tidak cukup 100 di Indonesia. Kiai banyak, ribuan. Habib ribuan. Bintang 3 sedikit jebos. Satu-satunya malam ini ada di pesantren ini. Dan hebatnya di pesantren, tanpa beliau sadari, dikelilingi oleh alumni-alumni Al-Azhar dan para ulama-ulama muda. Alhamdulillah. Hadir juga di tengah kita Irjen. Tahu Irjen? Inspektur Jenderal Polisi 2 bintang. Turun sedikit. Mas Guntur Laupe ada juga di tengah-tengah kita. Hadir juga di tengah-tengah kita Brigjen. Tahu Brigjen? Tahu? 1 bintang. Turun lagi sedikit. Awal Khairuddin ada juga di tengah-tengah kita. Ada juga Kapolsek barangkali di sini. Kapolres, AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi, 2 bunga, belum bintang, tapi sudah ada tembaknya. Ini semua orang-orang besar. Tapi insya Allah adik-adik sekalian yang hadir di tempat ini akan lebih besar lagi dari mereka-mereka. Hadir juga di tengah-tengah kita guru kita, Dr. Habib Dr. Ali Hasan Bahar, yang tadi mimpin zikir dan doa. Ada juga putra beliau diantar. Hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Dr. Dasat Latif. Hadir juga di tengah-tengah kita anak muda, cakep, gagah, yang azan tadi, yang imam maghrib. Ada yang tahu siapa namanya? Siapa? Syahrukan? Bukan, Sakir Daulay. Hadir juga di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Dan guru-guru kita, keluarga besar pesantren Tazakkah, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya diminta ceramah? Apakah saya lebih pintar dari guru-guru kita yang hadir di tempat ini? Tidak. Kenapa Ustadz Dasat yang harus ceramah? Karena Ustadz Dasat yang paling banyak followernya. Bukan karena saya pintar. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, adik-adik, ada yang tahu bulan apa ini kalau dalam kalender Islam? Bulan apa? Rabiul Awal. Ada yang tahu keistimewaan Rabiul Awal? Angkat tangan, saya kasih hadiah. Kamu sini. Sini. Saya kasih hadiah. Kelebihan dan keutamaan Rabiul Awal. Oke, tapi siapa namamu? Raffi Muhammad Jardan. Tapi sebelum jawab itu ada passwordnya. Passwordnya siapa namanya kakeknya Pak Jenderal Safruddin? Ayo, jawab. Bingung. Lain kali jadi anak muda Islam jangan pernah menyerah. Jawab saja apa adanya, belum tentu juga temanmu tahu. Ya? Oke. Sekarang pertanyaannya, apa keistimewaan bulan Rabiul Awal? Coba sebut. 1. Maulid Nabi. 2. Ya pokoknya Maulid Nabi. Hadiah dari Ustadz Dasat. Beda rasanya dengan uang jenderal. Cek. Tadi yang pakai
Ini tadi yang lebih bagus. Silakan duduk. Oke. Cek. Nah, ini dimatiin. Tabe, Ustaz. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, Rabiul Awal, kalau bahasa Indonesianya, bulan semi pertama. Nah, bulan Rabiul Awal ini tidak ada ibadah khusus yang kita lakukan seperti Ramadan. Ada puasa kita tunggu, ada Lailatul Qadar kita nanti, dan ada nuzulul Quran di dalamnya. Zulhijjah ada ibadah perintah haji, ada puasa 3 hari di bulan Zulhijjah. Tapi Rabiul Awal ini tidak ada ibadah khusus, tapi ada keistimewaannya. Apa keistimewaannya? Yang pertama, Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal. Harinya hari Senin, tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Sementara Nabi wafatnya sama harinya hari Senin, tanggalnya juga 12, bulannya Rabiul Awal, tahunnya 11 tahun setelah beliau hijrah dari Mekah. Maka biasanya orang yang lahir itu dekat-dekat juga dengan tanggal matinya. Jadi kalau ada yang lahir bulan Oktober, hati-hati bos. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, jenderal, mati. Ayo adik-adik sekalian, Rasulullah dilahirkan Rabiul Awal. Kenapa disebut tahun gajah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo angkat tangan. Sini. Dapat hadiah. Tenang bos, nanti diganti sama Pak Saf. Rabiul Awal. Woi, ini nasionalisme ini tinggi. Ada gambar Garuda. Wih, bukan kaleng-kaleng gambar. Garuda. Hafal Pancasila? Hafal. Sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya dia hafal, cuma karena lihat uang 100.000 hilang konsentrasinya. Oke. Kenapa disebut tahun gajah? Karena Ka'bah diserang sama pasukan gajah. Terus diserang sama gajahnya, mati di nembak burung ababil. Nggih, matur nuwun. Jadi disebut tahun gajah sebab Raja Abraha cemburu lihat Ka'bah. Kenapa ini di Makkah selalu didatangi orang-orang Arab? Maka dia bikin Ka'bah imitasi di negaranya Abraha. Tapi tetap aja orang ke Mekah. Maka dia punya kesimpulan, hancurkan Ka'bah dengan izin Allah. Tentaranya yang bergajah dihancurkan dengan rombongan burung yang membawa batu-batu, menurut para sebagian ulama, batu-batu dari api neraka. Hancur mereka. Disebutlah dia Burung Aziz Abdul. Tahun gajah. Nggih. Berapa anaknya Nabi? Anaknya Nabi. 2. Bingung. Berapa anaknya Nabi? 2. Bingung. Masa anak pondok enggak tahu anaknya Nabi? Hadiah. Oke, terima kasih dek ya. Mudah-mudahan jadi ulama besar. Amin. Inilah pentingnya kita selalu peringati Maulid. Bahaya. Enggak tahu anak Nabi berapa. Ada saya namanya Ece. Saya ajarkan sejarah Nabi melalui lagu. Karena sekarang anak-anak kan senangnya melalui lagu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan,
Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. 7 anak Nabi. Gak usah lagu-lagu yang lain-lain. Kalau dulu ibu saya lagunya memperkenalkan sejarah Nabi. Pada zaman dahulu kala. Saya bilang, kenapa mak? Pada zaman jahiliyah. Kenapa sih zaman jahiliyah? Disambung laginya. Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa namanya mak? Nabi terakhir? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Cengkareng atau Bekasi? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi mak? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Presiden atau Kapolda? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Masya Allah. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Jilbabnya ndak besar-besar, ndak pernah ikut majelis taklim. Tapi dari sejarah Nabi, saya tahu dari lagu ibu saya. Itu ibu-ibu zaman dulu lagunya. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Pula ke kiri nona, putarlah ke kanan, ke beleng-beleng. Lebih parah ibu majelis taklim. Katanya olahraga. Di depan lah ibu-ibu. Bajunya sempit. Roknya sempit. Bapak-bapak di belakang. Apa dia senam dia katanya? 1, 2. Bapak-bapak di belakang. 3. Hancur. Ya. Maka kalian kalau pulang, sampaikan kepada ibu-ibu kalian, saya ikhlas ikut pesantren. Saya rela dikirim ke pesantren, tapi tolong ibu tinggalkan budaya-budaya yang tidak islami. Tinggalkan lagu-lagu yang tidak mendidik. Lagu waktu saya kecil kan kadangkala juga ibu-ibu lagu-lagunya tidak mendidik. Pu ami-ami, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Mana ada kupu-kupu makan nasi? Ini lagu hoax ini. Ya, nah, apa yang terjadi di bulan Rabiul Awal? 1, lahir Nabi. 2, adik-adik sekalian, Nabi pertama kali membangun masjid bulan Rabiul Awal. Ada yang tahu masjid apa? Ada yang tahu? Masjid apa? Karena rame-rame enggak jadi. Hadiah enggak jadi. Namanya Masjid siapa ajarku Masjid Nabawi? Masjid Kuba, bos. Pertama dibangun Nabi. Dan pada saat itu juga Rabiul Awal mengeluarkan 4 perintah kalau kalian mau sukses. Adik-adik mau sukses? Mau selamat? Nabi pesan, pertama kali Nabi hijrah sampai ke Madinah, sampai ke Kuba, beliau bangun masjid. Setelah itu dia kumpulkan para sahabat. Ini perintah Nabi. Yang pertama kata Nabi, Ubsus salam. Adik-adik keluar dari pesantren ini, jadilah rahmatan lil alamin. Dakwanya dakwah rahmatan lil alamin. Jangan dakwanya menakutkan. Jangan dakwanya menghina, jangan dakwanya memponis, jangan dakwamu memaki. Dakwah yang rahmatan lil alamin. Jangan ceramah neraka aja terus dicerita. Kamu dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu. Keluar di sini, tusuk 2 matamu. Ke sini, keluar di sini. Dia bilang, anak muda, enggak usah ke masjid, dia bikin takut-takut. Maka dakwalah kalian seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kena masalah saya." Kata orang Bugis, "Nah kena kabala, masalah saya ya Rasul."
Kenapa kok? Ya Rasulullah, saya begini. Siang hari di bulan Ramadan. Ini urusan orang tua. Kalau siang tidak boleh, kena denda. Kalau malam boleh. Kau belum tahu, masih ingusan. Malam boleh, yang penting sama istri. Tiba-tiba ada yang datang sama saya, Ustadz, kalau malam boleh, yang penting istri bapak. Ya Ustadz, saya sudah 5 tahun, malam pun tidak. Saya bilang, makanya belajar ku agama dong. Siang haram kalau Ramadan, meskipun kepada istri. Ya Rasulullah, saya berbuat hubungan badan. Kata Nabi, kau puasa 60 hari. Berapa ya Rasul? 60 hari. Ya Rasulullah, 1 bulan aja saya kecolongan, apalagi 60 hari. Kata Nabi, kalau begitu kau kasih makan fakir miskin. Fakir miskin ya Rasul? Ya, saya orang miskin. Ini sudah miskin melanggar lagi. Ya sudah, kata Nabi, kalau begitu ambil ini kurma, ambil roti, bawa pulang ke kampungmu, cari orang paling miskin kampungmu, kasih makan dia. Kata dia, ya Rasulullah, saya paling miskin di kampung saya. Akhirnya Nabi katakan, ya sudah kau makan. Begitu bijaksananya Rasulullah. Datang lagi, ya Rasulullah, ya Muhammad, saya mau masuk Islam, apa syaratnya? Saya pesina, saya pemabuk, saya tukang judi, apa syaratnya masuk Islam? Kata Nabi, 1 aja. Apa? Kamu jangan bohong. Oh, gampang. Kalau begitu, saya masuk Islam. Masuklah dia Islam, 2 kalimat syahadat. Sudah itu, kata Nabi, jangan pernah kau bohongnya. Baik ya Rasulullah. Lama setelah masuk Islam, mau berzina, dia ingat, saya sudah janji sama Muhammad, kalau saya ketemu dan ditanya kau masih berzina, jawaban saya iya. Malu dong, sudah Islam masih berzina. Akhirnya apa? Tidak jadi berzina. Mau lagi judi, ingat lagi janji tidak boleh bohong, tidak jadi berzina. Mau lagi mabuk-mabuk, ingat janji Rasul, tidak lagi jadi mabuk. Akhirnya dia berkata, sakdakta ya Muhammad, benar kau Muhammad, betul cuma 1 kau minta, jangan bohong. Tapi inilah puncaknya hidup ini, jangan bohong. Maka jangan kau pilih pemimpin yang suka bohong. Ada pemimpin Indonesia suka bohong? Ada? Ada? Adik-adik, untuk sementara tidak usah dulu bahas politik. Tapi tidak berarti kalian tidak boleh berpolitik. Bodoh kita kalau dibilang ulama jangan berpolitik, ustadz jangan berpolitik. Yang berpolitik orang tidak tahu agama. Silakan berpolitik, tapi politik orang Islam tujuannya bukan kekuasaan. Tujuannya apa? Kemaslahatan umat. Kalau Machiavelli mengajarkan kejar kekuasaan, ambil itu. Kau berpolitik, kau jadi ketua partai, kau jadi ini, kau jadi ini, ambil ketua partai dengan tujuan ambil kekuasaan. Islam tidak. Kau ambil kekuasaan, ciptakan kemaslahatan umat. Itu bedanya. Lain kali kita bahas itu. Jadi pertama, ubsus salam. Tebarkan salam. Salam baik dalam kata lisan maupun salam dalam makna menyebarkan kemaslahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna. Jangan ke salam. Salam. Apa artinya itu? 1 kali Nabi lagi duduk, datang sahabat, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahalanya 10. Datang lagi kedua kalinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Lebih panjang, kata Nabi, pahalamu 20. Datang lagi ketiga kalinya, lebih panjang lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi katakan pahalamu 30. Jadi adik-adik sekalian, kalau kalian tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud,
tidak bisa memperbanyak amal dengan tadarrus, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, maka perbanyak amal dengan menyempurnakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik sekalian, berdakwah rahmatan lil alamin. Beda pendapat, hargai pendapat orang. Sekarang ini banyak orang tidak mau memiliki perbedaan pendapat. Hanya pendapatnya aja yang dianggap benar. Padahal dalam Islam terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Karena informasi yang kita terima tidak menyeluruh. Contoh, adik-adik, kalau saya bilang saya tidak makan, kira-kira apa artinya? Saya tidak makan, apa artinya? 1, alergi. Saya tidak makan, artinya lagi puasa. Saya tidak makan, artinya lagi kenyang. Saya tidak makan, artinya bisa jadi haram. Saya tidak makan, bisa jadi artinya saya tidak suka. Baru satu kata, saya tidak makan, dimaknai berbeda-beda oleh orang. Maka ketika kalian menemukan hadis, menemukan dalil, jangan hanya percaya dan meyakini satu, boleh kau percaya satu keyakinanmu itu, tapi jangan kau salahkan pendapat orang lain. Contoh, adik-adik kan diajarkan di pesantren, takbir, itu kan macam-macam. Allahu Akbar, ada yang meletakkan tangannya seperti ini. 1, ya toh? Iya dek. 2, Allahu Akbar, gini. Ada lagi ketiga, Allahu Akbar, dibawa pusat. Bukan bawa sekali ya. Ada lagi yang keempat, Allahu Akbar, lurus. Ada toh? Silakan, mau begini silakan, mau begini silakan, mau begini silakan, mau begini silakan. Lakukan apa yang kamu yakini baik tanpa kau salahkan orang lain. Begini boleh, begini silakan, begini silakan. Baru yang mana tidak bisa Ustaz? Kalau pakai kok 4-4-nya. Allahu Akbar. Yakin salah. Ya. Jadi nanti kalian kalau jadi mubalik, jadilah mubalik yang rahmatan lil alamin. Ya. Lihat, kalau kita hadapi anak-anak muda, kita kasihlah selera mereka. Anak muda senang lagu, dakwahlah dengan lagu. Mengapa mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Boleh, lagu begitu boleh. Yang tidak boleh, pulang-pulangku berbadan 2. Tidak boleh. 2, perintah Nabi. Jadi adik-adik sekalian, jadilah anak santri yang rahmatan lil alamin. 2, kata Nabi, apalagi? Silul arham. Sambungkan persaudaraan. Jangan berpecah belah. Orang yang baik hablum minallahnya, tapi tidak ada orang yang senang, sesungguhnya kalian terancam menjadi orang yang bangkrut. Nabi pernah bertanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasulullah? Padahal dia sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat. Siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan.
Jadi jadilah penceramah nanti, jangan ceramahmu memecah belah umat. Jadilah penceramah yang selalu merapatkan ukhuwah. Maka seperti yang kita simbolkan tadi, jadilah penceramah anak santri yang merapatkan ukhuwah persaudaraan. Ayat yang hampir tiap Jumat kita bacakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Integrity is very important thing in development process. Gaya. Persatuan dan kesatuan bangsa modal yang sangat berharga dalam sebuah proses pembangunan. Tidak mungkin kita bisa membangun pesantren ini kalau kita ribut terus. Tidak mungkin kita membangun sebuah pendidikan yang baik kalau kita ribut terus. Maka kadangkala kita mengabaikan sebuah fakta dan data karena mengutamakan persaudaraan. Maka jadi penceramah jangan memecah belah umat, tapi buat dia bersatu. Yang ketiga, karena waktu terbatas, at'im al-mazakin, beri makanlah fakir miskin, bersedekahlah. Nah, kalian kan juga masih disedekahi. Sedekah tidak selalunya duit. Sedekahnya Kapolres, ciptakan keamanan. Adik-adik, kalian kalau jadi penceramah jangan kau musuhi polisi. Kalau kau musuhi polisi, susah ceramah. Tidak dikasih kau izin, tidak jalan. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang? Lengkap surat-surat saya. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Ini kalau polisi sudah marah sama kau, dicarikan kau persoalan. Begitu ditulis kartu tilang, dia bilang ini mahasiswa, Bapak juga nipu saya. Apa maksudnya? Bapak mengaku polisi baru pulpennya pilot. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Bayangkan adik-adik sekalian, berapa jenderal yang hadir di tempat kita? 3. Kapolres datang karena menghormati acara kita. Maka jangan musuhi polisi. Polisi jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau Bapak Kapolres, siapa yang bungkus? Kalau Pak Kapolres wafat, siapa yang kafani? Kapolri. Siapa yang bungkus? Ulama. Makanya yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan para polisi kita, bersinergi membangun NKRI. Nah, apa sedekah kalian? Sedekah kalian sekarang ini, waktumu datang ke sini. Itulah sedekah. Pondok memang kadangkala tidak nyaman. Memang orang nyantri beda di luar. Kalau di luar kalian bebas WhatsApp, pegang handphone. Di sini boleh handphone atau tidak? Tidak. Boleh apa tidak? Kecuali sembunyi-sembunyi. Kenapa kalian tidak boleh pakai handphone? Karena untuk sementara handphone bisa merusak otakmu. Memang sekarang ini tidak terlalu nyaman. Makan mungkin tidak seperti di rumah. Perasaan datang setan membisik, kamu dilempar itu sama orang tuamu, enak-enak saudaramu, masa kau dikirim ke pondok tidur rame-rame. Ingat, ketika ada muncul perasaan itu, ambil lagunya Ome Rama. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Itu. Siapa bilang, adik-adik, jangan kau kecil hati dengan sekolah di pondok. Jangan kamu minder karena kau sekolah di pondok. Biasa ketika kalian pulang, kau dilecehkan oleh sepupumu, dilecehkan oleh temanmu. Apaan pondok, cemen lu men, ndak gaul. Bilang sama mereka, jangan lihat saya sekarang. Tunggu saya 15 tahun yang akan datang, kita lihat siapa yang sukses. Adik-adik sekalian, coba lihat para dai kita sekarang ini. Yang punya follower banyak. Alhamdulillah. Terkenal juga. Saya tidak cakep. Tapi penuh pesona.
Saya akui saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Begitu kumpul jamaah, foto dulu Ustadz. Mereka minta foto, apa karena saya cakep? Tidak, PC kecil, ceper. Selfie Ustadz, selfie. Siapa bilang orang yang ahli agama ketinggalan? Siapa bilang? Kalian jangan berkecil hati. Pelajari agama dengan baik. Allah telah janjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, diangkat derajatnya. Maka adik-adik sekalian, sedekahmu kalian saat ini adalah mewakafkan diri untuk belajar agama, dan Allah pasti angkat derajat kalian. Orang yang punya ilmu agama diangkat derajatnya. Contoh, satu mobil sama bintang 3 bos, duduk di depan. Biar saya terlambat datang, Ustaz. Ada kuenya. Kamu? Nggak dapat ke kue. Karena kau lagi sekolah. Saya dulu waktu kuliah direcehkan. Ada kawan saya ingat terus ruang itu. Setiap saya masuk mengajar di kelas saya itu, ruang 207, lantai 2, PIS 3 Unhas Sospol. Saya keluar dari kelas saya, dia bilang apa? Apa bajumu kau Dasat? Cakar semua, tahu cakar, baju rombengan, baju bekas. Kalau di toko 100.000 satu, ini 100.000 5 masih boleh ditawar. Saya dihina sama kawan saya. Apaan bajumu? Baju bekas semua. Saya tidak membalas. Saya tidak marah, saya tidak sakit hati. Saya cuma berdoa, ya Allah, berikan saya umur panjang supaya saya bisa berbuat baik kepada orang ini. Alhamdulillah, senior saya menghina saya itu sudah 9 tahun setiap Ramadan saya kasih zakat. Dulu kalau saya di sekolah, kuliah, dihina saya, kampungan. Ada sholat aja kerja, kampungan. Saya bilang, biar nih, daripada kau nggak ada kampungmu. Adik-adik sekalian, ketika belajar seperti ini pasti banyak godaan, pasti banyak cobaan. Ustadz, kenapa hidupku banyak cobaan? Ya memang hidup banyak cobaan. Kalau sedikit namanya cobain. Belajar. Kalau kalian menuntut ilmu, Allah janji. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Adik-adik, kalau disodorkan dari Pak Jenderal, adik-adik sekalian pilih iPhone 13 atau kitab Durratun Nasihin? Pilih mana? Kitab. Pencitraan. Ali ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan harta dengan ilmu, pilih mana? Dengan mantap Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Ali? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga. Ilmu dia yang jaga kamu. Mana contohnya? Ada duit 5 juta. Simpan dalam kaleng. Kaleng digembok. Sudah itu kasih masuk lemari. Lemari lagi digembok. Sudah berapa gemboknya? 2. Keluar kamar, gembok lagi kamarnya. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, gembok lagi rumahnya. Berapa gemboknya? 4. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. Berapa gemboknya? 5. Sampai di pesantren hilang kuncinya. Setengah mati kau jaga bos uang. Tapi ilmu dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Pak Jenderal Safrudin. Kemana-mana dikawal sama tentara, polisi. Kenapa? Karena beliau bintang 3. Tidak mungkin jadi bintang 3 kalau goblok. Dikawal sampai sekarang. Ilmu dia yang jaga kamu. Yang kedua, kelebihan ilmu. Dengan ilmu kamu bisa dapat harta. Tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Saya ulang, dengan ilmu bisa dapat harta. Dengan harta belum tentu dapat ilmu. Ada dulu di kampung saya, kaya, juragan tambak, banyak sekali tambak ikannya. Tapi tidak tahu membaca. Waktu itu masuklah telepon, wartel namanya, warung telepon. Dia masuk ke wartel, dia ambil itu nomor
handphonenya anaknya di kantong, dia simpan. Lalu dia ambil handphone. Halo, halo, bapakmu nak, halo. Saya bilang, Haji, bagaimana mau nyambung? Tindis dulu hurufnya. Dia tidak pencet. Dia bilang, ya ajarlah saya. Saya pencetkan, sudah diambil. Halo, halo, tidak nyambung dia. Kenapa? Yang di mulut disimpan di telinganya, yang di telinga disimpan mulutnya. Halo, halo. Saya bilang, Haji, terbalik Haji. Dia bilang lagi, loha, loha. Aduh, bukan halonya terbalik. Ini banyak duitnya tapi beleng-beleng. Dia masuklah ke Makassar. Dia pergi ke mall. Begitu sampai di mall, lihat tangga lift. Tahu tangga lift? Yang naik turun toh. Begitu masuk, terbuka itu tangga lift. Wih, tertulis open. Wih, besar betul pembikin kuenya. Karena open di kampung itu bikin kue. Wih, besar betul pembikin kuenya ini orang di Makassar. Yang memanasi kue itu kan open dah, yang dibuka-buka. Wih, besarnya. Masuk orang Tionghoa. Tertutup. Dia bilang, jangan kau masuk, panas. Jangan masuk, panas di situ. Masuk orang Tionghoa. Selang beberapa saat tertutup. Beberapa saat kemudian terbuka. Keluar orang Afrika. Dia bilang, saya sudah bilang jangan kau masuk. Hanguslah kau. Ini kalau banyak duit tapi tidak ada ilmu, dibodoh-bodohi kita. Man arada dunya fa alaihi bil wa man arada al-akhirah wa man arada huma. Siapa yang mendaki dunia dengan ilmu, siapa yang mendaki akhirat dengan ilmu, siapa yang mendaki dunia dan akhiratnya dengan ilmu. 4 wasiat Nabi waktu itu. Wa minal laili fatahajjad bihi. Bangun sepertiga di akhir malam untuk sholat tahajud. Saya bukan mau takabur. Ini hanya motivasi buat adik-adik sekalian. Saya biasa bilang begini deh. Saya ini minta kepada Allah cuma 5. Tapi alhamdulillah Allah kasih saya 5 juta. Atau saya minta ya Allah kasih saya 100. Tapi Allah kasih saya 100.000. Salah satu setelah saya kenang-kenang, dari kecil saya sudah terbiasa sholat tahajud. Dari saya SMP. Karena saya orang susah di kampung, ada masalah, tidak punya keluarga orang kaya, tidak punya keluarga pejabat, bapak saya petani. Saya lebih banyak sholat tahajud. Kalau Ramadan, 40 malam berturut-turut saya tidak pernah lepas. 30 malam setiap Ramadan, tambah lagi 10 hari setelah Ramadan. Tidak pernah putus. Alhamdulillah, inilah salah satu sebabnya. Saya yakin karena terbiasa sholat tahajud. Adik-adik, kalau kau susah tidur, bangun sholat tahajud. Kamu mencintai seseorang dan kau susah melupakannya, bangun sholat tahajud. Minta tolong kepada Allah. Ya Allah, jika memang si Fatimah cocok bagiku, satukan hatiku dan hatinya. Dan berikan kemampuan bagiku mendapatkannya. Tapi jika dia tidak cocok bagiku dan hanya membawa bencana buat saya, jauhkan hatiku dan hatinya dan berikan kemampuan bagiku untuk melupakannya. Coba itu amalkan. Sholat tahajud. Ibu-ibu, ada ibu-ibu di luar? Ada? Kalau suami mulai lain-lain, jangan curhat di Facebook. Jangan curhat di medsos. Tapi curhatlah di hadapan Allah. Bangun sholat tahajud, lalu minta pertolongan kepada Allah. Orang yang bangun sholat tahajud diberikan keistimewaan. Kenapa? Karena pada saat itu orang semua tidur, kita justru bangun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 wasiat Nabi. Saya kemudian tambahkan 1. Birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Biar sholatmu baik. Hafalanmu sampai 30 juz. Senin Kamis kau puasa. Tapi kau menyakiti hati orang tuamu. Kata Nabi, jangankan kau masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Sudah lazim dan masyhur di antara kita. Nabi ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya, siapa yang saya berbuat baik kepadanya? Apa jawaban Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Ibu,
ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Kenapa kak? Salah lagi otaknya ini semua ini. Iya kan? Ibumu, bapakmu. Berarti 1 bapak, 3 ibu. Kalau berani, tidak usah kau pikir itu dulu. Kau konsentrasi aja dulu ke sekolah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ustadz, saya menderita di pesantren. Ustadz, saya tidak nyaman. Ustadz, teman saya suka bully saya di ruangan Ustadz. Tapi saya ikhlas demi membahagiakan orang tua saya. Kalau itu yang kau lakukan dek, Allah tersenyum kepadamu. Makannya tidak senyaman di rumah. Tinggalkan sanak keluarga di Sulawesi. Tinggalkan sanak keluarga di Kalimantan. Datang ke sini. Tidak enak rasanya jauh dari keluarga. Tapi ada yang lakukan demi menghormati dan mencintai orang tua. Demi Allah, kalian orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, muliakan orang tua. Ustaz, saya tidak bahagia di sini Ustaz. Tapi karena orang tua saya menyuruh saya ke sini, saya ikhlas. Hidupmu penuh berkah. Insyaallah ya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Saya pesan kembali, 1, jadi rahmatan lil alamin. Dakwah jangan menghasut, jangan mencela-cela. Yang kedua, jadilah muballigh, dai, penceramah yang merapatkan persaudaraan kita. Ada rezekimu, bersedekahlah. Sedekah dengan ilmu, sedekah dengan tenaga buat kita anak muda. Bagi bapak-bapak pejabat, sedekahlah dengan jabatannya. Kemudian jangan lupa, jadikan Allah sebagai sandaran vertikal kita dengan membiasakan sholat tahajud. Dan semua itu kita sempurnakan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Terima kasih, apa yang saya sampaikan ini pasti Bapak Ibu, tuan-tuan guru yang ada di depan saya ini sudah paham semua. Adik-adik sudah sering dengar ini. Lalu kenapa kita ulang? Agar kita lebih termotivasi lagi, agar yang kita mulai lupa-lupa kita segarkan lagi. Handphone saja tiap saat kita cas supaya dia punya baterai yang baik. Begitu juga dengan hati. Hati yang tidak pernah dengar dakwah biasanya lobet, dan kalau lobet biasanya susah diberi nasihat. Karenanya dakwah ini untuk ngecas lagi kita. Mudah-mudahan yang mulai samar-samar kita terangkan lagi. Kita suarkan kembali agar hati kita tidak menjadi lemah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.